Selamat pagi Bapak Ibu Guru, orang tua murid, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan dan mendengarkan sabda Tuhan pada BKSN hari ke-10 ini. Mari kita ciptakan suasana yang hening. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena hari yang boleh kami terima dan berkat kesehatan yang kau limpahkan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami dapat merenungkan dan mendengarkan sabda-Mu pada pagi hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjam sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu Guru, orang tua murid, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari itu Doni bertengkar dengan Adi di sekolah. Mereka memperebutkan pensil yang ditemukannya di lorong menuju kelas mereka. Doni dan Adi tidak mau mengalah. Mereka pun sempat mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan. Mereka kemudian tidak mau berbicara satu sama lain. Setelah pulang sekolah, Doni menceritakan kejadian yang dialaminya di sekolah kepada ibunya. Ibunya kemudian menasihati Doni bahwa mengeluarkan kata-kata yang kasar sebenarnya bertentangan dengan ajaran Kristus. Kristus mengajarkan kita untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kita.
Doni mendengarkan nasihat ibunya dengan sungguh-sungguh dan berjanji untuk memaafkan Adi. Keesokan harinya, Doni bertemu dengan Adi di sekolah. Doni kemudian meminta maaf kepada Adi atas kejadian yang dilakukannya kemarin. Adi pun memaafkan Doni. Mereka akhirnya menjadi teman yang baik. Sama halnya dengan bacaan Injil Lukas pada pagi hari ini. Yesus mau supaya kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Bahkan, Yesus meminta kita untuk berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Tampaknya sulit untuk menjawab permintaan Yesus untuk tidak membalas dendam, memaafkan kesalahan mereka, dan mendoakan mereka yang sudah bersalah dan berbuat dosa. Ini benar-benar menjatuhkan harga diri. Namun, sebagai murid-murid Kristus, kita harus mampu menyangkal diri, rela dan berbesar hati menyongsong atau menerima kehadiran orang yang dianggap musuh dan lawan kita. Pengampunan dan cinta kasih menjadi perhatian utama dalam membangun kehidupan bersama berdasarkan kehendak Allah. Dengan semangat seperti ini, maka ikatan persaudaraan dalam iman akan Yesus Kristus akan semakin kokoh. Dari bacaan di atas, kita diajarkan untuk mau mengampuni, memaafkan orang lain, bahkan berbuat baik pada orang yang membenci kita. Kita tidak boleh membenci dan berbuat jahat kepada orang lain. Ingatlah, setiap kali orang yang bersalah kepadamu, berdoalah doa Bapa kami. Di sana hatimu akan tentram kembali. Refleksi pada pagi hari ini, sudahkah kita mengampuni teman-teman yang bersalah dan melukai hati kita? Sudahkah kita meminta maaf jika kita bersalah kepada teman kita? Apakah aku sungguh-sungguh menghayati makna doa Bapa kami dalam kehidupan sehari-hari? Aksiku hari ini, aku akan berbuat baik kepada teman-teman atau orang yang membenci aku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik, bantulah kami untuk mengampuni sesama kami yang bersalah kepada kami. Bantulah kami pula untuk mau mengakui kesalahan yang telah kami perbuat terhadap sesama kami. Semoga Engkau pun senantiasa mengampuni kesalahan kami. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Santa Maria de la Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, marilah kita laksanakan aksi kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.